Shalom teman-teman, puji syukur pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang sadarlah dan berjaga-jagalah. Saya akan membawakan dari 1 Petrus 5 ayat 8, dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami datang ke dalam tahta anugerah Tuhan pada pagi hari ini meminta pertolongan-Mu Tuhan. Ketika kami datang sebagai caregiver dan GKM, kami tahu Tuhan hidup kami ada di dalam peperangan rohani. Kiranya Tuhan bukakan pengertian bahwa kami punya Kristus yang sudah menang, supaya kami juga menang di dalam kemenangan Kristus. Tuhan bukakan pengertian kepada kami Tuhan, dan juga Tuhan berkati setiap pembicaraan, pemberitaan, perenungan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, dan juga doa-doa kami kiranya Tuhan dengar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Zoom pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menang, bangkit untuk kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, kalau kita lihat dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini dari surat 1 Petrus ayat 5 ayat 8, pasal 5 ayat 8. Nah, kalau kita mau melihat kehidupan Petrus, kita lihat bahwa kita melihat menyelami bahwa sebelumnya itu ada ayat lain yang dikatakan kepada Petrus, yaitu adalah ketika Yesus di Getsemani ya. Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada Petrus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Teman-teman, Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani karena dia harus menghadapi penderitaan yang gak mudah. Dia akan disalibkan dan kemudian dia harus mengalami hal yang paling mengerikan, yaitu ditinggalkan Allah Bapa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia harus ditinggalkan dan dijadikan dosa karena dosa manusia. Dan ketika dia di Getsemani, keringatnya sampai seperti ada darah gitu ya. Dan pembuluh darahnya itu pecah kalau menurut kedokteran gitu ya. Dan pada saat itu dia butuh rekan untuk berdoa bersama-sama dia. Dan lingkaran dekatnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes tertidur. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini pergumulan yang serius. Berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, dan Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang pertama ya, bersama Andreas ya. Dia karakternya itu orang yang aktif, yang proaktif, yang dominan ya. Kalau kita lihat cerita dalam Alkitab waktu Yesus berjalan di atas air, siapa pertama orang yang bilang, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Itu Petrus. Dia paling pertama kali. Terus Yesus bilang, datanglah. Petrus turun ke perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu kan ada angin, dia mulai takut. Dia mulai takut dan mulai tenggelam. Karena dia melihat pada masalah, pada angin itu. Dan ketika itu Tuhan Yesus bilang, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Nah, itu seperti itu ya. Nah, kita lihat bahwa Petrus juga orang yang pertama kali mengakui Yesus sebagai Mesias. Waktu itu kan Yesus ada di daerah Kaisarea Filipi, ada di daerah Kaisarea, dan kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu siapakah aku ini? Jadi Tuhan Yesus mau pengakuan itu dari hati kita, dari bukan cuma kata orang, tapi dari kita gimana gitu ya. Dan Simon Petrus langsung spontan jawab, Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah, Petrus dipuji karena dia tepat mengakui Yesus sebagai Mesias. Tapi nggak berapa lama baru Tuhan Yesus memberikan berkat bahwa dikatakan bahwa
Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Baru saja diberkati dan dikonfirmasi dan dirubah namanya. Kemudian Yesus sejak itu mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus narik Yesus ke samping dan menegur dia, Tuhan, kiranya Allah menjawabkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, ini Allah, iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus pikirannya itu pikiran manusia berdosa. Oh, kalau Yesus itu seharusnya jadi Mesias, jadi raja dan sebagainya ya. Jadi raja seperti fisik gitu ya. Dan ini dia pikirnya kalau dia mungkin kita nggak tahu dia memikirkan apa. Jelas pikirannya itu nggak memikirkan Yesus yang disalib, Mesias yang disalib. Pikiran yang berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, jadi kalau pikiran kita berlawanan dengan firman Tuhan, itu kita satanik dasarnya ya. Makanya kita harus memikirkan pikiran seperti Kristus. Nah, teman-teman dalam Tuhan, kalau kita lihat juga Petrus itu orang yang berani ngomong cepat gitu ya. Waktu perjamuan malam sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan di Getsemani dan masuk ke salib gitu ya. Waktu perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya, mereka bilang semua, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku mendahului kamu ke Galilea. Tapi Petrus langsung ngomong, menjawab, biarpun semua tergoncang imannya karena engkau, sekali-kali aku tidak. Terus Yesus bilang apa? Yesus berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lainnya bilang gitu-gitu. Nah, Petrus itu takabur. Dia nggak berjaga-jaga dan berdoa. Makanya di Getsemani pun dia nggak berjaga-jaga dan berdoa. Bahkan akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Padahal Tuhan Yesus sudah memperingatkan dia. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah memperingatkan dia. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kenapa Petrus jatuh? Kenapa dia sampai menyangkal Yesus 3 kali? Karena dia tidak berjaga-jaga. Hidup ini penuh peperangan rohani, teman-teman. Hidup ini penuh peperangan rohani ya. Kita sebagai GKM bukan cuma pergumulan dengan self-care, makan obat, olahraga, nutrisi, itu semua biopsikososial, itu semua oke. Nggak salah, itu harus kita jalanin. Self-care dan sebagainya. Tapi ada satu hal lagi, kita itu ada dalam peperangan dengan kerajaan si jahat. Antara kerajaan Allah dengan kerajaan si jahat. Melawan kedagingan, dunia, dan setan. Peperangan itu ada dalam hati, batin kita, dan pikiran kita. Waktu saya mempersiapkan hal ini bukan hal yang mudah ya. Sebagai GKM, saya juga bukan mau memberatkan teman-teman, tapi ini realita. Saya pun mengalami hal ini gitu. Ini nggak mudah gitu. Bahkan ketika saya mau mempersiapkan tema ini pun, saya pun mengalami banyak attack. Hidup ini peperangan rohani. Setan nggak tinggal diam. Bahkan Rasul Paulus bilang mengajarkan lebih jauh ini kepada kita bahwa apa? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus jaga-jaga. Be sober mind, berjaga-jaga, sadar dan watchful. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena iblis mau menyerang dengan tipu muslihatnya. Dia seperti singa yang mau menerkam orang yang bisa diterkam gitu. Kita harus jaga-jaga, sadar, dan kita harus sadar, terus waras, menjaga pikiran kita gitu. Ini nggak mudah. Saya pun ngomong ini nggak mudah gini. Senjata setan itu kebohongan. Senjata setan itu bikin kita ditipu. Dan senjata Allah itu firman kebenaran. Dan kita harus singkapkan kebenaran itu. Sehingga kebohongan-kebohongan itu kita singkapkan dengan kebenaran. Karena itu akan hilang seperti gelap diterangi sama terang. Setan seringkali mau nipu kita. Bilang, kamu nggak berguna. Kamu udah jatuh dalam dosa yang parah. Kamu jauh dari Tuhan. Kamu nggak ada harapan. Dan dia mengintimidasi kita. Seringkali setan tuh
Dia adalah bapa pembohong. Dia mau bikin kita itu desperate. Dia mau bikin kita itu putus asa. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Tidak ada hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dikatakan ia mengatakan dari karakternya sendiri karena ia adalah pembohong dan bapa kebohongan, terjemahan yang lain. Iblis itu menggoda, menipu, menggoda kita dengan oh ini dosa itu enak gitu ya, untuk dosa. Terus sudah kita jatuh, dia menuduh, mengintimidasi dan hendak membinasakan kita. Dia membuat kita rasa malu, rasa bersalah, benci kepada diri sendiri, mengganggu pikiran kita, mengintimidasi, mau bikin kita hancur. Jadi pergumulan dengan GKM ini saya sadar bukan cuma sekedar biopsikososial, tapi ada pergumulan serangan attack dari si jahat. Karena kita baik orang Kristen biasa maupun orang GKM itu semua mengalami ini. Karena Alkitab sudah mengatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa angkasa. Jadi ini real perjuangan yang gak mudah. Perjuangan yang harus kita hadapin sama-sama. Teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus, saya juga sebagai seorang GKM, walaupun saya seorang pelayan Tuhan, tapi saya seorang GKM juga, saya juga ada kelemahan dan masing-masing kita punya kelemahan masing-masing. Dan setan bisa menuduh, membuat kita rasa malu dan bersalah. Dia mau melumpuhkan supaya pelayanan dan membuat iman mundur. Dia mau membuat kalah. Tapi kekuatan kita adalah, kekuatan saya juga adalah apa? Karya Kristus di kayu salib. Karya Kristus di kayu salib. Kristus sudah mati bagi saya dan mengalahkan kuasa si jahat. Dia sudah mengampuni saya, memberikan saya kebenarannya. Saya benar bukan karena kebenaran saya, tapi karena Kristus. Kalau dalam Alkitab kita lihat konsep ini adalah Kristus adalah kebenaran kita, kekudusan kita, dan hikmat kita. Dia adalah hidup kita. Kita harus sadar kita adalah orang yang berdosa. Kalau dituduh iblis, memang aku orang paling berdosa. Harus kita berdoa, Tuhan anak Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah saya Tuhan. Dan kita akan dibenarkan. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita orang berdosa. Teman-teman dalam Tuhan Yesus Kristus, peperangan itu ada dalam hati dan pikiran kita. Pikiran kita adalah mata dari jiwa kita, the eyes of the soul. Kalau pikiran kita gelap, seluruh jalan kita gelap. Karena itu kita harus mengenakan ketopong keselamatan. Melindungi kepala kita dari serangan si iblis, dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Yang ketopong keselamatan diberikan, terimalah ketopong keselamatan. Jadi kita harus lindungi pikiran kita dengan di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita diproteksi supaya kita bisa menang dalam peperangan rohani. Kita harus di dalam Kristus, in Christ. Dalam Kristus, teman-teman. Tidak ada jalan mundur. Peperangan ini harus maju terus. Kenapa? Karena dikatakan kita itu berikat pinggang kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Dan di dalam konteks budaya Romawi pada saat itu ya, pada zaman Romawi itu ya, jadi jubah sirah itu ya, jubah sirah itu orang memakai jubah sirah itu depannya terlindung, belakangnya enggak. Jadi kalau kita berperang itu kita maju, kita bisa bertahan, ada pelindung. Tapi kalau kita mundur kita kalah. Paham ya? Kalau kita nggak maju, kita kalah. Peperangan itu kita harus maju berperang bersama Tuhan. Dan Tuhan, peperangan itu adalah the battle belongs to the Lord ya. Peperangan itu milik Tuhan. Jadi kita jangan takut karena Tuhan sudah menang. Peperangan itu mengenai kebenaran dan kebohongan. Singkapkan kebohongan itu yang menipu kita, yang mengintimidasi kita. Apa itu di dalamnya, kata-katanya itu apa? Singkapkan. Karena itu ada kebohongan. Dan kita harus mengenal Roh Kudus dan juga mengenal firman Allah, pedang roh. Pedang roh untuk supaya kita bisa mengalahkan kebohongan-kebohongan itu. Kita perlu perisai iman, mematahkan panah-panah si jahat. Setan terus menembakkan serangan-serangannya. Kita harus dengan iman patahkan itu. Dengan iman patahkan itu. Minta iman, minta kekuatan pada Tuhan. Tuhan, tambahkan iman saya untuk mengalahkan kuasa si jahat. Dan kunci untuk menang dalam peperangan rohani adalah bergantung pada Kristus. Bergantung kepada Tuhan Yesus. Gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dikatakan ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, berikat pinggangan kebenaran, pedang roh, perisai iman, kasut untuk memberitakan Injil,
Itu ada semua senjata kita, dan doa terus menerus, doa terus menerus, doa terus menerus untuk semua orang kudus. Ketika kita doa, itu membuat kita itu mengenakan seluruh persenjataan perlengkapan Allah, dan kita bergantung pada Kristus. Doa itu penting banget gitu. Makanya pada saat ini saya akan membagikan satu hal itu mengenai doa terus menerus ya, pray unceasingly. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Pada dalam bahasa Inggris itu lebih lebih nuansanya itu pray continuously, unceasingly ya. Dan ini harus dilatih batin kita, pikiran kita untuk terus berdoa. Dan ini nggak mudah gitu. Setiap saat kita harus channelnya melibatkan Kristus, channel kita ke Tuhan terus. Dan seringkali kita itu seringkali terdistraksi. Kalau channel kita udah mulai geser, kayak radio itu geser ya channelnya, itu sering gelisah gitu. Makanya kita harus melibatkan Kristus dalam segala hal. Berdoa, berdoa, berdoa. Nah ini dipraktekkan oleh Brother Lawrence ya, seorang biarawan awam. Dia menulis buku The Practice of the Presence of God. Jadi dia melibatkan Tuhan di dalam segala kehidupan sehari-hari, berdoa, dan ketika ada pekerjaan di dapur, ketika bercakap-cakap dengan orang lain, ketika apapun yang dikerjakan, kita harus bawa dalam doa. Dan kalau kita tahu juga dengan mindfulness ya, kita tenang, ambil nafas, buang nafas, sambil doa, dan sebagainya. Dalam mengerjakan segala sesuatu, kita coba terus dipenuhi dengan firman Tuhan, dan dipenuhi dengan doa kepada Tuhan gitu. Self talk yang positif juga. Waktu saya berenang, saya berusaha untuk di dalam keterbatasan saya untuk coba memikirkan firman Tuhan waktu sedang kerja depan komputer, dengerin lagu rohani, waktu sedang nyupir antar anak, belajar terus berdoa. Ini nggak mudah karena pikiran kita mudah terdistraksi, sudah mikir yang lain-lain dan sebagainya. Kita harus belajar untuk mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, kenakan ketopong keselamatan, dan juga terus isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik gitu ya. Brother Lawrence perlu 10 tahun untuk melakukan habit ini, dan dia depresi, dia hilang gitu. Jadi kita harus belajar untuk berdoa terus-menerus ya. Nah kemudian mindfulness itu penting. Kenapa? Seringkali kita autopilot, kita jalan semua mikirnya itu udah nggak konsentrasi gitu, nggak konsentrasi, dan pikiran kita harus terus sadar gitu, sadar dan berjaga-jagalah. Mindfulness penting supaya kita bikin kita tenang, supaya kita bisa berdoa. Waktu kita berdoa itu kita berjaga-jaga gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat yang 1 Petrus 5 ayat 8 ini adalah ketika Petrus sudah lebih dewasa rohaninya ya, dia sudah dipulihkan ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Yesus juga mengatakan 3 kali kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. 3 kali dia direstorasi. Kemudian engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau, dan Petrus kemudian direstorasi. Dan dia juga di waktu hari Pentakosta juga dia maju paling pertama waktu waktu orang mempertanyakan tentang semua itu, waktu Roh Kudus datang ya. Nanti Petrus berkhotbah, dan dia kemudian makin lama dia makin dewasa, dia tulis surat 1 Petrus itu dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mungkin bisa jadi Petrus mengingatkan bahwa kalimat berjaga-jaga ini mengingatkan dia waktu di Getsemani, Tuhan bahwa dulu ingetin dia, jaga-jagalah, jangan takabur, jangan lupa, supaya Petrus ingat bahwa dia harus be sober minded and be watchful, jaga-jaga. Kalau teman-teman tahu ya, kata-kata be sober minded, sadarlah itu ya, itu kata-kata itu sebenarnya artinya dalam bahasa asli itu nevo ya, dalam bahasa asli nevo. Itu artinya sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu kalau kalian tahu channel saya kan Nevo Ministry ya, itu sebenarnya kata-kata itu pakai kata itu gitu, sadar dan berjaga-jagalah. Pikiran kita harus terus waras, sadar dan berjaga-jaga. Bahkan ini pun yang dipasang di dalam 1 Petrus 4. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini kan ayat ini pernah kita pakai kemarin ya waktu mindfulness, doa dan mindfulness. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Itu Nevo juga, kuasai dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kuasai diri kita itu berjaga-jaga, kuasai diri, self control, supaya kita dapat jadi tenang dan dapat berdoa. Ini penting banget gitu, penting banget. Nah, terakhir untuk supaya bisa menang melawan kuasa si jahat itu, kita harus tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Submit to God and resist the devil and he will flee from you. Berarti kita harus tunduk dulu kepada Tuhan, harus ada dalam posisi bersama Tuhan,
kita harus ada di dalam damai sama Tuhan gitu. Kalau kita sedang hidupnya jauh dari Tuhan, kita nggak ada kuasa untuk melawan itu. Makanya kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus anak Allah, kasihannya saya orang berdosa ini. Kita terus mau meminta anugerah Dia. Kita panggil nama Tuhan. Call the name of the Lord. Panggil nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan Yesus dikatakan Yesus itu namanya adalah Yeshua, Yahweh yang menyelamatkan. Yahweh menyelamatkan. Jadi kita minta Tuhan tolong selamatkan kita. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus takluk semua kuasa. Segala kuasa yang di atas langit dan di bawah bumi. Semua takluk dipatahkan dalam kuasa nama Yesus. Minta tolong sama Tuhan. Teman-teman kalau ada yang belum kenal Tuhan, perlu kenal Tuhan Yesus dan kuasanya. Dia sanggup menolong kita. Yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yang menerima Kristus diberikan kuasa hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita menyadari bahwa pergumulan sebagai GKM, pergumulan itu nggak mudah. Walaupun kita sudah makan obat, sudah self-care, pikiran kita bisa kena attack. Kita harus jaga-jaga dan berdoa menjaga hati, pikiran kita. Jadi tetap ada bagian spiritual. Ada bagian biologis, harus kita makan obat. Ada bagian kita harus self-care, harus bagian dengan sharing dengan sesama, dengan support group dan sebagainya. Tapi ada bagian juga kita harus berperan, berjaga-jaga, menjaga hati kita. Memang ini nggak mudah, tapi Tuhan akan tolong kita. Dan Alkitab mengatakan di dalam Mazmur 34, malaikat Tuhan berjaga berkemah di keliling orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita harus serahkan kepada Tuhan. Ketika kita berperang, kita nggak sendirian. Majulah sekali Kristus, maju. Kita jangan mau dikalahkan, hidup cuma satu kali. Jangan mau menyerah. Kita serahkan segala kekhawatiran kita pada Tuhan. Maju terus. Jatuh, bangun lagi. Dikatakan di dalam Alkitab, orang benar itu jatuh 7 kali. 7 kali berarti angka sempurna ya. Berarti sering jatuhnya. Tapi bangun lagi. Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Bangun lagi. Petrus pun sering jatuh ya. Petrus sering jatuh, tapi dia bangun terus. Satu saat juga dia pernah jatuh lagi munafik di depan orang Yahudi ya, dan orang Yunani ya, orang bukan Yahudi. Kemudian Paulus menegur dia, tapi Petrus terus bangkit lagi. Kita pun mau seperti meneladani Petrus ya, yang jatuh bangun. Mungkin bisa kita melakukan dosa yang fatal, seperti menyangkal Yesus dan sebagainya, tapi Tuhan kasih-Nya itu tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya Tuhan terus besertai kita gitu. Kita bangun lagi, lawan itu. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita mungkin ada bergumul dengan seperti Rasul Paulus bilang, yang aku mau lakukan nggak aku lakukan gitu. Tapi yang aku nggak mau lakukan, aku lakukan gitu. Kita berjuang dengan dosa kita, dengan kedagingan kita. Bangun, lawan, bangun lagi. Jangan kita terus jatuh. Terus kita minta anugerah Tuhan, karena yang menerimanya diberikan hak kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mari kita bangun terus kita saling mendoakan, saling mengaku dosa supaya kita sembuh, supaya kita boleh makin pulih dan makin memuliakan nama Tuhan. Tinggalkan yang lalu. Aku melupakan apa yang di belakang dan aku maju terus ke depan, maju terus melihat panggilan yang mulia itu bersama Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Pada pagi kita akan masuk di dalam doa ya. Sebelumnya saya mengajak kita tenang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mati bagi kita di kayu salib dan Tuhan sudah menang bagi kita. Kita mau hidup di dalam kemenangannya Tuhan.